Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Subagio, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Pertama menyampaikan bertepatan dengan hari ulang tahun UMKM yang kedua di Pati. UMKM adalah merupakan bumper perekonomian nasional. Kita masih ingat bahwa ketika krisis moneter tahun 98, usaha kecil menengah tetap existing untuk menjadi bumper perekonomian nasional kita. Namun faktanya sampai hari ini UMKM belum mendapatkan satu dukungan regulasi yang memadai. Oleh karena itu UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja baik sektor informal maupun UKM mencapai 100 juta kepala manusia, lebih besar dibandingkan sektor informal yang berdemo itu hanya 5,5 juta kepala manusia. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah melalui inisiatif Bapak Presiden Joko Widodo telah menugaskan Bapak Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto beserta 11 kementerian lain untuk mengawal, membahas rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai terobosan-terobosan untuk memberikan kemudahan-kemudahan dukungan regulasi yang kuat kepada UMKM. Alhamdulillah, saya sebagai anggota DPR RI, putra ASI Bairapati, yang dilibatkan dan ditugaskan oleh Pak Menko selaku Ketua Umum saya sebagai Partai Golkar untuk mengawal dan mensukseskan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Alhamdulillah, pada tanggal 5 Oktober telah disahkan menjadi undang-undang. Apa kelebihan dan manfaat daripada Undang-Undang Cipta Kerja bagi UMKM? Satu, untuk legal aspek, pembuatan badan hukum UKM yang semula akte notaris biayanya mencapai jutaan rupiah, ada yang 7,5 juta, itu di Blora kemarin saya dapat laporan, kemudian ada 4 juta, ada yang 3 juta, sekarang melalui undang-undang ini hanya 500.000 rupiah. Bapak Ibu sudah bisa membuat badan usaha. Kemudian izin untuk UKM, baik industri rumah tangga, tidak perlu ada izin. Hanya cukup melakukan pendaftaran tanpa ada pungutan biaya. Dan berikutnya adalah penyederhanaan terhadap hak paten yang menjadi keluh kesah masyarakat. Ini nanti dibuat secara online, prosesnya disederhanakan, waktunya diperpendek, dan kemudian semuanya dilakukan melalui daerah masing-masing. Berikutnya adalah untuk mendapatkan sertifikat halal. Ini termasuk juga dari BPOM. Ada penyederhanaan, yaitu untuk sertifikat halal, Bapak Ibu tidak perlu lagi mondar-mandir daerah ke Jakarta, karena nanti MUI akan membuat fatwa dan standarisasi, sehingga pelaksanaannya itu akan dilakukan di daerah masing-masing melalui lembaga-lembaga agama dan perguruan tinggi agama, perguruan tinggi yang telah mendapat endorsement dari MUI untuk melaksanakan. Ini kemudahan-kemudahan yang dilakukan sehingga Bapak bisa melakukan secara online di daerah masing-masing. Permodalan, pemerintah akan menyediakan dari APBN untuk yang sektor mikro, kemudian proses keperbankan akan dipermudah melalui undang-undang ini, tidak bertele-tele lagi seperti kemarin. Ini yang telah dirumuskan dalam undang-undang ini. Dan kemudian akses pasar juga pemerintah akan memfasilitasi untuk jaringan-jaringan secara virtual, secara online, sehingga nanti posisi-posisi daripada UKM bisa mendapatkan akses pasar, akta permodalan, perizinan yang begitu mudah melalui undang-undang ini dengan skala biaya yang sangat murah. Jadi oleh karena itu, bertepatan dengan Hari UKM yang kedua di Pati ini, saya menyampaikan rasa bangga dan maju terus untuk UKM Pati. Indonesia bangkit, Indonesia maju, rakyat sejahtera. Dirgahayu UMKM Pati yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.